Mas Reza, seperti janji kita tadi di awal tentang asal-usul Tuhan gitu ya. Oh, kan iya. ada yang mempersepsikan bahwa Tuhan itu adalah energi ya. Ada yang mengatakan sumber dari segala sumber, segala macam gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ya Tuhan itu ya pure karena konsep pikiran manusia aja gitu kan ya. Nah, gimana Mas Reza? Ceritanya gimana sih dulu gitu? Asal-usul Tuhan ini gitu. Nggak tahu ya, Mas. Nggak tahu. Kalau boleh jujur, ini capek yang wawancara ini. Tapi ya benar, Tuhan itu ya ketidaktahuan itu. Karena apapun yang bisa dibahasakan itu pasti bukan Tuhan. Oke. Apapun yang bisa dikurung dengan kata ya. Tuhan itu A, Tuhan itu B, itu pasti bukan Tuhan. Itu simbol tentang Tuhan, tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa disempitkan di dalam konsep, bahasa, kata, rumusan. Jadi kalau sekali lagi kalau boleh jujur, Tuhan itu apa ya nggak tahu. Jadi di kitab suci sendiri kan dikatakan bahwa dia tidak ada yang serupa dengannya, gitu kan? Tidak ada yang serupa dengan dia gitu. Berarti sebenarnya nggak bisa dong ditemui orang gitu, karena ketika ketemu mesti sesuatu lagi, katanya nggak ada yang serupa gitu. Makanya kembali ke sebelum konsep. Kalau kita sebelum konsep tadi, jadi mengalami tanpa merumuskan konsep, mengalami tanpa kata, kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Karena kita tidak menyebut itu sesuatu. Karena kan kalau kita nyebut sesuatu, gelas, itu kan kita mengkonsep kan. Oh iya. Tapi kalau kita tidak membuat konsep, atau kita kembali ke sebelum konsep, sebelum pikiran, kita selalu bersama Tuhan. Jadi apa ya, sekali lagi, Tuhan itu tidak bisa dikurung dalam kata, dalam konsep, dalam rumusan. Kitab suci, agama-agama itu kan banyak banget ya. Itu sebenarnya simbol untuk menuju ke Tuhan. Itu bukan Tuhan ya. Itu masalah lama dalam agama dan tradisi-tradisi spiritual dunia ya. Jadi agama, agama kitab suci itu kan alat menuju Tuhan. Yang sekarang terjadi adalah agama dan hanya dituhankan. Oh iya. Itu masalah lama itu. Entah kenapa manusia selalu jatuh ke situ loh. Kalau di sini tuh ada cerita jari yang menunjuk bulan. Pernah dengar nggak? Oh, jadi misalnya, Mas, ada bulan bagus gitu. Kan bulannya yang penting ya. Nah sekarang orang lihat jarinya disembah-sembah. Iya. Inilah Tuhanmu gitu ya. Padahal kan ini cuma petunjuk. Iya. Kayak kalau di Zen juga ada cerita, kita misalnya mau nyebrang sungai, kan naik perahu ya. Tapi kalau udah sampai sebelah kan perahunya nggak ditenteng-tenteng ya. Betul. Kan misalnya kita nyebrang ke sungai sebelah, sampai sana perahunya masih kita bawa ya, kita yang blow on, capek juga. Begitu pula dengan agama, dengan Zen juga. Itu semua alat untuk membuat kita merasakan Tuhan di dalam diri kita dan di dalam segala sesuatu. Kalau dirasakan, agama dan Zennya dibuang. Makanya di buku saya, salah satu buku Zen saya itu, kalimat terakhir saya bilang setelah baca buku ini, bukunya dibuang aja. Atau dikasih temen, jangan dituhankan. Kalau dituhankan nanti jadi missing the point gitu loh. Jadi itu semua agama, semua tradisi spiritual itu ada jalan untuk menuju yang tak bernama ini ya. Nah setelah kita mengalami tak bernama ini udah nggak perlu lagi. Ya kayak tadi udah nyebrang laut mau dibawa terus perahunya. Nah itu kan yang bikin kita berantem, jadi berat hidupnya. Aku tadi malam dapat analogi bagus. Agama itu kayak kita naik sepeda itu kan ada roda bantuan yang 2 di belakang gitu ya. Tapi kalau kita udah mahir udah nggak butuh lagi. Dibawa. Iya nggak? Kan jadi aneh, udah bisa roda 2 masih pengen iya kan? Jadi berat, jadi ganggu. Itu kan terjadi sekarang. Di banyak kasus agama itu justru membuat manusia terbelakang dan bodoh. Di banyak kasus ya. Banyak kasus. Karena membunuh pemikiran kritis, membunuh akal sehat. Padahal sebenarnya poinnya bukan itu. Agama didesain untuk mengajak manusia untuk menyentuh yang tak terbatas. Itu poinnya. Bukan memenjarakan. Jadi memang harus clear di sini ya. Sampai bertaruh nyawa untuk mempertahankan agamaku yang paling benar. Itu mungkin ada sedikit, ada yang ngelengse di sini. Jadi mungkin ada sejenis penyakit tertentu itu.
mungkin dia trauma, korban kekerasan. Jadi orang yang bisa sampai ke ekstrem itu biasanya ada sesuatu yang menyakiti dia begitu dalam. Gitu. Dugaanku sih ada trauma ya. Mungkin dia korban kekerasan, jadi dia butuh pegangan. Ketika dapat dipegang erat-erat dan dipakai untuk menghantam yang lain. Jadi itu kasus-kasus ekstrem sebenarnya. Karena manusia yang relatif, tanda kutip relatif sehat tidak akan masuk ke situ ya. Ya itu salah satu, mungkin bisa dibor lebih jauh nanti. Iya.